Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ananda dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Dr. Kiki Diah Pitaloka di acara Ananda Menyapa. Dan pada siang hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali dan pasti bakal banyak banget manfaat yang kalian dapatkan, yaitu tentang diabetes mellitus. Dan pada siang hari ini saya juga akan memperkenalkan salah satu dokter baru di Rumah Sakit Ananda Purwokerto, yaitu Dr. Gandik Danu. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Dr. Kiki. Ya, Dr. Gandik Danu ini adalah dokter spesialis penyakit dalam yang baru yang insya Allah akan bergabung dengan kami di bulan Juni ya, dok? Ya, insya Allah. Di bulan Juni 2024. Teman-teman semuanya, sahabat Ananda bisa berkonsultasi dengan Dr. Gandik Danu. Di hari apa aja, dok, prakteknya, dok? Praktek di hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, kecuali hari Selasa. Senin, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, kecuali Selasa. Ya, nah, jadwalnya sudah padat banget. Bisa Bapak Ibu sekalian, sahabat Ananda bisa ketemu dengan Dr. Danu itu di hari tersebut kecuali hari Selasa ya, dok. Ya. Dan di jamnya bisa jam yang pagi atau jam yang sore. Jadi kalau sahabat Ananda pengen dapat yang aura-aura masih seger, berarti datangnya di hari yang Dr. Danunya itu di pagi hari. Hari Kamis dan hari Sabtu ya? Hari Kamis dan hari Sabtu ya, dok, di pagi hari di jam 7 ya. Yes. Di jam 7 pagi sampai dengan jam 10 pagi. 10. Ya. Jam 7 sampai dengan jam 10 pagi Dr. Gandik Danu. Untuk jadwal paginya adalah di hari Kamis dan juga di hari Sabtu. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Sehat, Dr. Kiki. dok. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini tadi dari mana? Dari Purbalingga. Dari Purbalingga. Aslinya Yes. Purbalingga, dok? Aslinya Purbalingga aja. Aslinya Purbalingga. Oke, ini adalah rumah sakit keberapa? Rumah sakit kedua. Rumah sakit kedua. Jadi buat sahabat Ananda yang ada di Purbalingga mungkin tidak asing dengan beliau, Dr. Gandik Danu di rumah sakit sebelah ya, dok, tapi kita jangan sebutkan ya, khusus di Rumah Sakit Ananda Purwokerto saja. Oke, dokter, untuk acara hari ini temanya sangat menarik ya, dok, tentang diabetes mellitus yang sangat luas banget. Ya, betul. Dan nanti untuk teman-teman semua sahabat Ananda, jangan lupa saksikan live kami di Instagram, karena nanti untuk teman-teman semua sahabat Ananda yang mengikuti acara pada siang hari ini akan banyak mendapatkan informasi, baik itu dari segi kesehatan maupun informasi layanan lainnya di Rumah Sakit Umum Ananda Purwokerto. Untuk menyingkat waktu, boleh dipersilahkan, silahkan Dr. Danu untuk menyampaikan sedikit tentang diabetes mellitus. Monggo silahkan, dokter. Halo sahabat Ananda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gandik Danu Pramiga. Saya biasa dipanggil Dr. Danu. Saya adalah dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Ananda, insya Allah ya, per bulan Juli nanti. Terima kasih Dr. Kiki atas kesempatannya. Jadi mungkin kita mau mulai dengan gambaran sedikit terkait DM ya, atau yang biasa kita kenal dengan kencing manis. Kencing manis. Jadi kita mulai dari pengertian dulu aja. Jadi diabetes mellitus atau kencing manis itu adalah suatu gangguan metabolik. Suatu gangguan metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula yang tinggi dalam darah. Nah, kok ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena di tubuh kita ada yang namanya sel beta pankreas. Nah, sel beta pankreas ini fungsinya dia menghasilkan insulin. Insulin ini fungsinya untuk memanggil gula yang ada dalam darah, kemudian dimasukkan ke dalam jaringan. Ibaratnya seperti ini aja deh. Kalau misalnya kita habis makan nih, masuk ke dalam lambung, kemudian diserap di usus. Kemudian kan sari-sari makanan akan diserap di usus, dibawa di aliran darah. Jadi fungsi insulin ini adalah untuk memanggil glukosa yang ada dalam darah supaya masuk ke dalam jaringan. Nah, pada pasien-pasien gula atau pasien-pasien kencing manis, yang bermasalah itu adalah sel beta pankreasnya. Jadi gula yang tadinya dalam pembuluh darah itu tidak bisa dipanggil masuk ke dalam jaringan untuk dipakai. Ya. Gula itu hanya putar-putar aja tuh di dalam darah. Akhirnya gula itu akan tinggi kadarnya, akan naik ya. Nah, terus tubuh punya respon tuh. Ini ada gula banyak nih. Harus kemana dibuangnya? Akhirnya dibuang lewat urin. Nah, maka dari itu pas kita ngecek tuh urin, kadar gulanya pasti tinggi. Ini nanti akan nyambung juga dengan gejala atau trias klasik pada pasien-pasien gula. Yang pertama itu polidipsi, yang kedua adalah polifagi. Polidipsi apa tuh, dok? Polidipsi pasiennya
haus terus. Oh, haus terus. Pengennya Oke. minum terus. Minum terus ya. Kemudian polifagi. Polifagi. Pasiennya pengennya makan terus. Kemudian yang terakhir adalah poliuri. Oke. Pasiennya pengennya pipis terus. Pipis terus. Jadi nyambung semua tuh. Kalau kita sambung-sambungin kayak gini aja deh. Tadi cerita yang awal tadi, kan pasiennya otomatis akan ngerasa lapar terus tuh. Lapar terus, betul. Lapar terus kan? Akhirnya dia makan terus tuh. Itu namanya polifagi. Oke. Gula itu sifatnya adalah osmotik. Apa itu osmotik, Dok? Osmotik tuh jadi kalau misalnya kita bayangkan tuh dia kayak bikin dehidrasi di dalam tubuh. Oke. Makanya pasien-pasien gula akan banyak minum. Minum. Akhirnya polidipsi. Polidipsi. Oke. Kalau banyak minum otomatis kan banyak pipis kan? Jadinya poliuri. Oke. Nah, kemudian dari gejala klasik itu kita bagi tuh nanti gambaran diabetes itu ada berapa jenis. Kalau biasa di masyarakat awam kan kita kenalnya diabetes yang tipe yang biasanya itu basah sama dan kering. ya. Iya, betul. Tapi kalau misalnya secara guideline, diabetes itu dibagi menjadi yang pertama diabetes tipe 1. Oke. Kemudian diabetes tipe 2. Diabetes tipe lain sama diabetes gestasional. Oke. Itu ya yang bisa kita kenal. Kalau diabetes Diabetes tipe 1. gestasional itu apa, Dok? Gestasional itu biasanya pada ibu-ibu yang hamil. Oke, yang hamil. Tapi harus digarisbawahi. Gestasional itu tidak ada riwayat gula sebelumnya. Itu yang harus diingat. Oke. Kalau misalnya pasiennya hamil, tapi dia punya riwayat gula sebelumnya, itu tetap dinamakan diabetes tipe 2. tipe 2 tetap. Oke. Kemudian tadi kita lanjut ke yang awal tadi pembahasan diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 itu rusaknya. Jadi memang si sel pankreasnya ini, sel beta pankreasnya udah rusak. Ya. Kalau misalnya rusak, otomatis tidak ada insulin dong. Jadi kita butuh insulin dari luar. Biasanya penyebabnya itu autoimun paling banyak. Kemudian yang selanjutnya idiopatik biasanya. Kemudian kalau diabetes tipe 2 itu biasanya insulinnya kurang sensitif. Oke. Jadi kita butuh obat buat memanggil si darah yang dalam memanggil glukosa yang ada dalam darah dengan bantuan obat. Oh, iya. Gitu. Tapi tidak selalu mesti insulin. Kita bisa pakai obat oral juga. Kalau misalnya diabetes tipe lain itu penyebabnya ada banyak. Ya paling sering infeksi. Kemudian yang kedua biasanya obat-obat. Obat-obatan yang sering menyebabkan gula darah tinggi itu biasanya kortikosteroid. Oh, gitu ya. Kemudian yang gestasional tadi ya sudah saya sampaikan. Nah, terus kapan sih kita bisa mendiagnosa pasien ini diabetes mellitus tipe 2? Yang pertama, apabila pasien ini kita dapatkan gejala klasik yang tadi depan tadi ya, yang tiga itu ya, tiga penting ya. Tapi jangan salah, kadang-kadang pasien datang dengan keluhan yang lain. Apa tuh, Dok, keluhan lainnya? Yang paling sering, yang pertama, Dok, mata saya buram tiba-tiba. Oh, buram. Yes. Terus yang selanjutnya paling banyak tuh, Dok, kok badan saya kerasa lemes terus ya? Oke. Dok, kok libido saya turun, ada gangguan ereksi, Dok. Disfungsi ereksi pada pria biasanya. Kemudian pada wanita biasanya ada keluhan gatal-gatal karena timbul jamur di kemaluan. Jadi kalau misalnya ada keluhan-keluhan tersebut ditambah dengan kadar gula, yaitu gula darah sewaktu lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter. Sama dengan 200. Ya. Oke. Atau garis miring ya, atau gula darah puasa lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter. Atau lagi di garis lagi gula darah 2 jam postprandial lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter. Atau lagi HbA1c lebih dari 6,5. Ya. Nah, tapi yang perlu diingat adalah HbA1c ini tidak serta-merta langsung kita cek. Kita harus lihat klinis pasien, terutama kadar Hb. Jadi kalau misalnya kadar Hb-nya ternyata cuma 6, ya tidak mungkin kita cek. Itu tidak akan signifikan hasilnya. Seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Mungkin untuk dietnya juga. Dietnya kalau misalnya pada pasien-pasien gula bisa dibilang cukup ketat. Gimana tuh, Dok, caranya? Karena harus memperhatikan yang pertama adalah jadwal. Kemudian yang kedua adalah jumlah dan jenis makanannya. Jadwal, jumlah, jenis. Yes. 3J. 3J. Apa tuh, Dok? Kalau jadwal, jadi pasien-pasien gula itu jadwal makanannya tetap sama sebetulnya, sama orang yang tidak punya gula sebetulnya. Tetap makan pagi, makan siang, makan sore. Terus di tengah-tengah jadwal makan besar itu,
tetap diselingi dengan jadwal cemilan, tetap ada. Oh, ada cemilannya. Tetap ada cemilan. Kemudian untuk jumlah, sebetulnya untuk jumlah ini agak sulit karena sebaiknya harus dikonsultasikan dengan ahli gizi. Karena berhubungan dengan takaran. Kalau untuk jenis, mungkin untuk jenis tuh bervariasi. Kadang-kadang kita sulit untuk mencegah atau istilahnya menyampaikan ke pasien, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Jadinya bingung pasien mau makan apa. Akhirnya kita cuma bilang dibatasi saja. Seperti itu. Banyak ya dok? Banyak. Padahal tadi saya mintanya sedikit saja gambaran tentang diabetes, tapi dijelaskan dari A sampai Z nih. Jadi tadi ada 3 pemeriksaan, gula darah sewaktu, gula darah puasa, dan gula darah 2 jam postprandial. Postprandial itu setelah makan ya dok? Setelah makan. Nah, tadi nilai normalnya seperti itu. Yang mungkin paling sering dan paling familiar di telinga adalah gula darah sewaktu nih dok. Pasti paling sering banget. Kayak cek di apotik nih, gulanya 150 segala macam gitu ya. Dan paling simpel ya. Tadi itu dokter Danu sudah menjelaskan banyak sekali. Tadi ada triasnya ya dok. Trias gejalanya ada polidipsi, sering kencing, polifagi itu adalah sering makan, cepat lapar, dan poliuri atau sering pipis. Nah, ini ada beberapa mungkin yang perlu diluruskan nih dok terkait dengan diabetes mellitus. Biasanya pada nanya gini, dok, diabetes mellitus itu menular nggak sih? Jadi diabetes mellitus itu bukan penyakit menular ya. Jadi kita harus bedakan ya. Kalau penyakit menular mungkin contohnya kayak penyakit tuberkulosis lah ya, TBC, atau penyakit hepatitis. Itu ditularkan misalnya hepatitis B atau hepatitis C biasa ditularkan lewat pembuluh darah. Tapi untuk penyakit gula itu bukan penyakit yang menular. Tapi bisa diturunkan dari orang tua ke keturunannya. Tapi bukan ditularkan ya. Jadi beda. Ya, diturunkan. Bukan ditularkan. Berapa persen dok kemungkinan besar ketika orang tua kita, baik itu yang laki-laki ataupun yang perempuan, terkena diabetes, kemudian si anak ini akan menjadi diabetes juga? Kalau misalnya kita belajar biologi dulu kan, biasanya kalau dari bapak itu akan diturunkan ke anak wanita biasanya. Sedangkan ke anak ceweknya biasanya, untuk anak cowoknya biasanya beberapa persen saja. Tapi akhir-akhir ini dari di penelitian itu di situ menyampaikan bahwasannya keturunan itu memang mempengaruhi. Pasien tersebut akan mendapatkan penyakit gula dari orang tuanya. Tapi ternyata di situ juga harus digarisbawahi, harus dilihat apakah apakah orang tersebut aktivitasnya baik, kemudian konsumsi makanannya baik atau tidak, itu juga akan mempengaruhi. Jadi tidak semua, tidak mesti. Jadi cuma beberapa persen saja. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Kita jeda dulu ya dok. Beralih ke pertanyaan dari Eran Official. Dokter, ayah saya menderita diabetes. Sebenarnya seberapa sering ya kita harus cek gula darah kita? Mungkin gula darah ayahnya dan bagaimana preventif untuk anaknya dok? Oh gitu ya. Oke. Kalau misalnya ayahnya ini mungkin sudah menderita diabetes ya. Kalau kita di poli itu biasanya memang setiap sebulan sekali monitoringnya. Tapi kalau misalnya punya alat cek sendiri, itu sebaiknya sih sebelum makan. Sebelum makan setiap sebelum hari? Makan, iya itu setiap sebelum makan sebaiknya ya. Sebelum makan. Harusnya kalau misalnya punya alat ya. Jadi kita bisa memantau. Gitu kan biasanya obat gula itu diberikan ada yang sebelum, ada yang saat suapan pertama, atau ada yang sesudah. Ya, jadi kalau misalnya boleh saran, kalau misalnya mau ngecek di rumah sendiri, ya kalau bisa sebelum makan. Terus kalau misalnya si anaknya nih takut kalau misalnya nantinya bisa menurunkan gulanya, sebenarnya gini, penyakit gula itu kadang-kadang susah diprediksi, kecuali tiba-tiba si pasien ini atau si orang ini dia pengen check up, medical check up, atau kalau sudah ada keluhan itu baru pasien bisa datang ke rumah sakit atau ke vaskes pertama seperti itu. Jadi kadang-kadang sulit. Tapi kalau misalnya memang takut, biasanya ya di usia 40 tuh udah siap-siap lah. Usia 40 tahun. Sudah mulai medical check up. Medical check up, Ngomong-ngomong medical check up nih dok, rumah sakit kita, Rumah Sakit Umum Ananda Purwokerto juga sudah bisa melakukan medical check up. Mulai dari pemeriksaan yang sederhana sampai pemeriksaan yang sudah komplit. Jadi bisa cek
fungsi ginjal, fungsi hati, kemudian tentang gula darah kita, yang tadi dokter sebutkan, gula darah sewaktu, puasa 2 jam segala macam, HbA1c, kita semuanya bisa semua. Ya? Jadi buat teman-teman sahabat Ananda semua yang mau melakukan medical check up sesuai dengan sarannya dokter Danu tadi, bisa booking ke nomor WA kita di 08 222 185 3696 gitu. Dok, ini ada lagi yang masuk nih dok dari Nur Afgan, tapi ini bukan pertanyaan nih. Diabetes kalah manis sama senyumannya dokter Danu. Waduh, namanya Nur Afgan, ini laki-laki atau perempuan ya? Saya jadi bingung, Nurnya perempuan, Afgannya laki-laki. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Oke, lanjut lagi dok. Ini tadi dokter mengatakan bahwa pola makan, ada salah satu pola makan 3G tadi ya dok, jadwal, jumlah, sama jenis. Nah, baiknya dok untuk makan, pola makan dari pasien DM itu seperti apa dok? Atau mungkin banyak karbonnya atau apa? Atau sebetulnya bagaimana, ada takarannya ya, kalau secara gizi. Jadi itu nanti ada hitungannya sebetulnya. Untuk kebutuhan karbohidratnya berapa, kebutuhan proteinnya berapa, lemaknya berapa, kemudian elektrolitnya berapa, kemudian harus ada serat juga. Kalau untuk gambaran mentahnya mungkin untuk karbohidrat sekitar 60% dari total energi kalori. 60% dari total energi kalori. Oke. Kemudian kalau lemak mungkin gambarnya sekitar 20% kalau tidak salah. Kemudian untuk protein ya sekitar segitu juga, tidak jauh-jauh, sekitar 10 sampai 15. Kemudian untuk yang lainnya mungkin serat untuk pendukung. Kemudian elektrolit juga kan dibutuhkan buat tubuh. Betul. Cuma untuk kadarnya sendiri saya kurang begitu paham hitungannya. Mungkin ahli gizi yang paling paham ya untuk hitungan-hitungannya. Kemudian dok, ini entah mitos atau fakta nih dok, katanya kalau misalkan kena gula darah itu, kena diabetes atau kencing manis, gara-gara suka makan makanan manis, bener nggak dok? Fakta ya? Fakta ya dok ya? Fakta. Jadi seperti ini, pasien-pasien atau orang-orang yang sering mengkonsumsi makanan yang manis-manis, itu kadang-kadang yang akan bermasalah adalah sensitivitas insulinnya. Ya, jadi akan terjadi resistensi insulin. Kalau misalnya terjadi resistensi insulin, otomatis kan nanti insulinnya tidak akan bekerja dengan baik. Akhirnya pasien itu nantinya kadar gula dalam darahnya tuh jelas tinggi. Apalagi zaman-zaman sekarang ya. Berbaring, main HP, sambil lihat TikTok, sambil ngemil-ngemil, ya kan? Nah, udah lengkap ya. Menceritakan pengalaman pribadi kita sepertinya. Oke, jadi memang ada pengaruhnya ya dok ya, konsumsi makanan manis dengan terjadinya resiko terjadinya penyakit diabetes mellitus. Intinya jangan berlebihan ya. Tidak berlebihan. Semua yang berlebihan pasti akan buruk. Ya. Betul. Kalau cinta yang berlebihan buruk nggak dok? Kalau cinta yang berlebihan dengan pasangan yang halal nggak apa-apa. Jadi harus halal ya. Harus halal. Intermezzo sedikit ya, sahabat Ananda, biar nggak terlalu tegang di siang hari pada hari Jumat ini. Oke, ada pertanyaan masuk lagi dari Eksi Elva Susanti. Ini pertanyaannya buat saya nih dok ya. Medical check up tidak ditanggung BPJS ya dok. Jadi untuk medical check up Mbak Eksi Elva Susanti memang tidak ditanggung oleh BPJS karena sifatnya adalah screening. Tapi Rumah Sakit Ananda Purwokerto sudah bekerja sama dengan BPJS untuk menangani segala macam penyakit ya. Jadi kalau untuk modelnya screening maka tidak ditanggung oleh BPJS gitu. Kemudian ada lagi yang masuk dari Melinda DR. Dok, apakah anak muda rentan terkena diabetes? Anak muda. Jadi pertanyaannya sebenarnya penyakit tua atau penyakit muda dok? Diabetes itu bisa menyerang semua usia. Semua usia. Bahkan habis dilahirkan si anak itu juga bisa kena diabetes. Kalau misalnya terjadi gangguan destruksi atau kerusakan di sel beta pankreas, itu otomatis kan si anak yang lahir itu kan dia tidak punya insulin. Otomatis kan dia butuh insulin dari luar. Jadi ya pakainya injeksi insulin terus. Gitu. Kalau pertanyaannya usia muda tapi mungkin dia tidak punya kayak keturunan mungkin ya. Bisa. Itu yang tadi yang sudah disampaikan juga sebelumnya itu, karena sekarang kan pola hidup saat ini kan yang serba mudah ya semuanya ya, serba semuanya bisa tinggal dipencet pakai HP udah datang, pesan apa aja tinggal udah datang, buka-buka sambil tiduran. Benar banget. Nyaman ya.
Simple ya. Simple sekali, tapi juga Simple, bisa tapi juga membawa bikin bisa membawa kita ke arah yang tidak baik ya dok ya kalau kita tidak bijak ya. Jadi usia muda pun rentan rentan, banyak diabetes kasusnya. mellitus, dan banyak ya dok Banyak kasusnya banget. karena Dan pola hidup ya sekarang. betul. Dan gula itu jangan salah ya, gula itu tidak bisa diremehkan karena kebanyakan kasus penyakit yang berawal dari gula itu kebanyakan akhirnya jatuh kepada gagal ginjal. Itu paling banyak kasusnya pada usia muda dan itu harus hati-hati. Jadi penyakit diabetes itu bisa berkomplikasi menjadi sakit ginjal ya dok. Sangat bisa dan banyak kasusnya. Dan banyak kasusnya. Di usia Jadi kita muda. nggak boleh meremehkan yang namanya Ya, sakit betul. gula. Ya. Kadang-kadang ada nih dok, orang itu mungkin dengan bangganya, loh Iya. aku gulanya 500 tapi baik-baik aja tuh, nah gitu ya dok. Iya betul. Itu mungkin yang harus hati-hati kali Harus ya dok. hati-hati. 500, Waspada. 400 tapi baik-baik aja. Ya betul. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi yang masuk kah ke kita? Oke, ada pertanyaan untuk Dokter Danu dari @Eko Nurpoyo. Dok, saat buka puasa, yaitu pada saat puasa sunnah, kadang-kadang pusing. Apa karena gula darah saya tiba-tiba naik ya dok? Terima kasih Pak Eko ya. Ya, Mungkin sebelumnya itu harus dipastikan Pak Ekonya punya penyakit gula apa enggak. gula apa enggak? Kalau misalnya enggak punya penyakit gula, habis buka puasa ya mungkin karena kadar glukosanya malah yang rendah. Iya, betul. Jadi bikin pusing. Betul. Karena otak kita itu juga butuh glukosa tentunya sama oksigen. Kalau misalnya pasiennya mungkin belum buka atau kadar gula darahnya rendah, otomatis kan gula yang dalam darah, kemudian oksigen juga kan rendah. Otomatis pasiennya juga akan ngerasa pusing. Oke. Pasti itu. Tapi kalau misalnya pasiennya ternyata punya penyakit gula itu udah beda lagi. Oke. Beda lagi. Jadi harus kita pastikan dulu ya dok. Pastikan dulu. Untuk memastikannya bisa melakukan medical check up Medical di check up. RSU Ananda Purwokerto Ya, ya. Tinggal booking aja, bikin janji dengan rumah sakit mau medical check up apa, di mana, jam berapa, kita akan fasilitasi. Oke dok, ada pertanyaan lagi nih dok. Boleh nggak sih sebenarnya dok? Kan tadi dokter menjelaskan darah gulanya itu berputar-putar di darah. Nah, sekarang pertanyaannya dok, boleh nggak kalau orang yang dengan DM mendonorkan darahnya? Oke. Karena kan gulanya muter-muter di Bermuter darah. darah. Mungkin nggak orang tersebut Iya. yang mendapatkan donor orang dari penderita DM Ya. tertular? Oke. Jadi untuk pasien-pasien yang menderita DM terus ingin donor, boleh dong. Boleh ya dok? Asalkan gula darahnya stabil. Oke. Kan tadi fungsinya obat adalah menarik Oke. gula yang ada dalam darah itu dimasukkan ke jaringan. Jadi selama gulanya stabil, pasiennya dalam keadaan fisik yang baik, dan tidak masalah. Nggak ada masalah dan Nggak tidak masalah. menularkan. Dan ya, tidak Dok? menularkan. Oke, karena itu bukan ditularkan ya dok, Bukan, saya lagi bukan ya. ditularkan, ya. Karena DM tidak ditularkan. Tidak ditularkan. Oke. Kemudian dok, kadang-kadang orang tuh pada bilang gini, Iya. dok, bener nggak sih kalau misalkan sakit DM itu lebih bahaya yang basah daripada yang kering? Oke. Ini persepsi di masyarakat. Persepsi masyarakat. Jadi bedanya basah sama kering itu sebetulnya adalah gambaran lukanya. Luka. Oke. Luka basah pada pasien gula itu biasanya disebabkan karena si luka ini itu kekurangan oksigen dan sari-sari makanan. Yang kita tahu bersama gini, komplikasi dari penyakit gula adalah mikroangiopati dan makroangiopati. Iya. Mikroangiopati itu adalah kelainan di pembuluh darah paling kecil, ya, terutama di bagian kaki ini. Jadi otomatis si kaki ini nantinya akan kekurangan asupan sari-sari makanan maupun oksigen. Oke. Akhirnya si luka itu yang tadinya besar itu kadang-kadang tidak terasa. Ini pasien nih kecocok paku, kadang-kadang tidak terasa Oh iya betul. karena persarafan di bagian perifernya itu sudah pada rusak. Sudah pada rusak. Oke. Berawal dari situ akhirnya lukanya membesar tuh. Luka membesar, terus penyembuhannya lama. Ya karena apa? Ya karena memang tidak ada asupan di situ. Oksigen dan sari-sari makanan kan sedikit sekali di situ. Oke. Kemudian juga banyak radikal bebas. Pasien-pasien gula itu banyak radikal bebas. Oke. Radikal bebas itu akan memperlambat penyembuhan. Itu yang bikin akhirnya si pasien-pasien ini, pasien-pasien gula, itu lukanya lama sekali sembuhnya. Nah itu yang dikatakan gula basah sebenarnya. Gula basah. Seperti Berarti dari lukanya ya dok? Dari lukanya. Oke. Mami Kasih, ini ada pertanyaan masuk lagi. Dokter, saya punya penyakit diabetes, juga kulit saya sensitif banget. Saran dong dok, gatal-gatal, saran obat untuk gatal-gatal penyakit diabetes. Nah, nyambung nih sama yang tadi dok. Oke. Ini pasiennya Jadi, sudah pasiennya menderita DM ya? diabetes, punya DM, terus Iya. sering gatal-gatal. Sering gatal-gatal. Gatal-gatal pada kulit di pasien diabetes itu banyak, terutama tuh jamur ya. Jamur. Jamur, kemudian pasien pada pasien gula itu kulitnya kebanyakan kering. Kering. Kering.
keringnya karena itu tadi nyambung di mikroangiopati. Iya. Jadi karena kurangnya asupan sari-sari makan dan sebagainya itu, akhirnya kan jadi kalau kita ibaratkan tanah itu tanahnya jadi nggak subur. Jadi kita butuh yang namanya pelembab supaya kulitnya nggak kering. Itu juga mengurangi gatal. Kalau misalnya kulit kering itu gampang gatal jadinya, karena mengkerut ya. Betul. Kemudian kalau misalnya ada jamur, biasanya jamur tuh di daerah itu lipatan, di selangkangan, di ketiak. Kalau misalnya memang penyebabnya jamur, ya kita kasih obat jamur. Tapi kalau misalnya penyebabnya bukan jamur, ya pakai aja itu oles pelembab. Ya, pelembab banyak di pasaran, mudah sekali. Oke, semoga membantu ya Kakak Mami Kasih. Sekarang pertanyaan yang lainnya masuk lagi dari Kak Nur Afgan. Oh, yang tadi nih Dok. Oh iya. Dok, orang kurus itu bisa diabetes nggak? Oke. Mau orang kurus, mau orang gendut, semuanya bisa beresiko diabetes. Semua ya, Dok? Beresiko semua, jelas. Jadi tidak hanya dari orangnya kurus atau tidak, orangnya gendut atau gemuk tapi gaya hidupnya mungkin dia lebih baik daripada orang yang kurus, itu resikonya malah lebih rendah ya Dok. Gitu. Jadi semuanya bergantung dari gaya hidup kita. Atau dia ada faktor keturunan atau tidak, gitu ya. Oke, terus bedanya nih Dok, gula darah atau DM, penderita DM pada anak dan dewasa itu apa Dok yang membedakan? Pada anak dan dewasa. Jadi pada anak dan dewasa itu hampir sama saja sebetulnya. Dan gejalanya sama? Tidak beda-beda jauh. Gejalanya sama. Gejalanya sama dan penyakitnya juga sama aja. DM tipe 1, DM tipe 2. Jadi sebetulnya untuk perbedaannya hampir tidak ada ya. Jadi sama saja. Pada anak-anak yang ada DM tipe 1 nanti bisa berkembang pas saat dewasa juga jadi DM tipe 2 juga bisa. Seperti itu. Jadi sama. Tidak ada perbedaan. Oke. Nah, Dok, ini ada lagi nih, Dok. Pertanyaan atau fakta atau mitos nih yang beredar di masyarakat terkait dengan katanya kalau ibu hamil yang menderita DM, kalau ibu hamil yang menderita DM itu nanti kemungkinan besar anaknya itu akan besar Dok. Bener nggak itu? Jadi pasien-pasien yang sedang hamil kemudian menderita gula memang berisiko. Anaknya nanti menjadi makro baby atau giant baby. Beratnya mungkin bisa di atas 4 kilo lebih biasanya. Karena kan gula itu kan dia mempercepat perkembangan janin. Ya kalau misalnya pada ibu-ibu aja yang tidak punya gula, kan kalau misalnya pengen ngejar berat badan janin kan biasa makan es krim, minum yang manis-manis kan. Apalagi kalau misalnya udah ada gula di dalam tubuh, ya otomatis bayinya juga ikut besar dong. Karena kan ikut aliran darah plasenta. Akhirnya bayinya juga resiko jadi besar. Resiko jadi besar ya. Yes. Tapi untuk kondisi berbahaya tidak Dok kalau misalkan hamil? Jadi pasien-pasien yang hamil DM jelas harus dijaga tuh kadar gulanya karena resiko. Sangat beresiko. Jadi pada pasien-pasien yang sedang hamil, kadar gulanya tinggi, harus kita stabilkan gulanya supaya nanti pada saat persalinan juga aman. Bayi dan janinnya. Bayi dan ibunya. Oh, bayi dan janinnya. Kemudian ada lagi pertanyaan yang masuk dari @Anissa OV. Dok, izin bertanya, apakah penderita diabetes rentan terkena penyakit komplikasi? Pada pasien-pasien diabetes, kalau bisa dibilang rentan ya, resikonya cukup tinggi. Jadi diabetes ini mungkin bisa dibilang selalu bisa menurunkan daya tahan tubuh. Akhirnya rentan sekali terkena infeksi. Kalau misalnya ada orang yang mungkin lagi batuk pilek di sampingnya, kemudian dia ada di situ, batuk. Akhirnya percikan dari batuknya itu terbang, kemudian dihirup sama pasien DM, kemungkinan besar ya cepat sekali tertular. Dan itu cepat sekali. Memang pasien DM cepat sekali. Untuk tertularnya suatu penyakit. Jadi karena imunitasnya itu turun ya Dok. Betul. Tadi terkait dari penularan mungkin yang tadi sudah dijelaskan dokter dari depan, komplikasinya itu bisa ke ginjal, ke mata ya Dok ya. Mungkin bisa ke jantung juga. Makanya harus melakukan pemeriksaan rutin ketika sahabat Ananda terkena diabetes mellitus ya. Bisa cek melalui MCU juga bisa untuk deteksi dini. Kemudian untuk pemeriksaan lanjutan juga bisa ke Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Bisa ketemu dengan Dokter Danu di Poli. Jangan sampai ketemunya di rawat inap ya Dok. Nah sebelum itu ke rawat inap ya? Sebelum ke rawat inap kalau bisa ya Dok ya. Sudah kita cut off di rawat jalan gitu. Nah nih Dok, dari tadi kita bahas masalah DM yang basah sama yang kering ya Dok. Dari dua hal tersebut menurut dokter itu yang paling berbahaya itu yang mana Dok? Atau dua-duanya? Dua-duanya bahaya ya? Dua-duanya? Ya, dua-duanya bahaya. Keadaan seperti apa Dok yang harus kita waspadai ketika kita punya sakit gula? Keadaan
Gimana? yang mengharuskan kita, oh kayaknya saya harus segera check up nih ke rumah sakit nih, karena gula saya badannya mungkin nggak enak, atau mungkin saya harus segera ke rumah sakit IGD nih. Jadi paling sering nih ya, sebetulnya pasien-pasien datang sudah dengan gejala yang sangat mengganggu. Kebanyakan kasus tuh mata burem, itu yang sering. Karena mikroangiopati. Jadi pembuluh darah kecil itu yang diserang dulu, termasuk di mata. Pasiennya burem, dok mata saya kok burem ya. Pas dicek gulanya ternyata tinggi, baru ketahuan deh gulanya ternyata tinggi. Oh pasiennya ternyata ceritanya dari gula dulu, ternyata terus jadi matanya ada keluhan. Kalau yang lainnya mungkin apa ya? Pasien kadang-kadang yang penurun kesadaran juga banyak. Pasien udah datang dengan keadaan koma itu banyak juga. Karena memang tidak aware atau memang males, biasanya takut ke rumah sakit. Biasanya takut ke rumah sakit, takut dicek, takut tahu kalau sakitnya apa. Nah itu yang salah. Harusnya malah penasaran, betul. Supaya bisa di screening di awal itu. Yang salah di masyarakat seperti itu. Tunggu sampai jadi dulu, habis itu baru deh nyesel. Nah itu yang harusnya kita cegah ya dok, dengan melakukan MCU yang tadi. Jadi kita tahu nih fungsi ginjalnya seperti apa, fungsi hatinya, kemudian gula kita masih normal atau tidak, masih baik atau tidak, fungsi jantung kita masih baik atau enggak, melakukan medical check up rutin gitu. Oke dok, terkait dengan diabetes lagi nih dok, sebenarnya diabetes itu bisa sembuh total atau tidak dok? Ini sering ditanyakan sama pasien-pasien. Jadi jawabannya adalah tidak bisa. Tidak bisa. Bisa dibaca di banyak guideline, di situ tidak akan menyebutkan bahwasannya sembuh total, tidak bisa. Hanya bisa dikontrol. Hanya bisa dikontrol supaya kadarnya bagus dan tidak muncul komplikasi. Komplikasi yang tadi disampaikan ya dok. Komplikasi banyak sekali. Jadi pengendalian dan kontrol dari si pasien maupun keluarga terkait dengan penderita DM-nya, dari mulai pola makan, kemudian gulanya, gitu ya dok. Nah ngomong-ngomong masalah gula nih dok, masalah kita mencegah agar gulanya nggak meningkat. Stres itu bisa bikin gula meningkat nggak dok? Oh jelas. Kita mungkin kenal yang namanya hormon kortisol. Jadi stres itu akan meningkatkan hormon kortisol. Kortisol itu dia bekerja untuk memecah cadangan lemak, protein yang ada di dalam tubuh menjadi gula. Jadi semua yang dipecah itu akan menjadi gula, akhirnya gula darah akan tinggi. Dan kortisol itu juga dia mempengaruhi ini vasokonstriksi di pembuluh darah. Akhirnya pasien-pasien itu akan jadi hipertensi. Nah, ini nanti akan berhubungan satu sama lain akhirnya. Stres itu kan meningkatkan kadar gula dan meningkatkan tensi. Itu dari kortisol. Makanya ada istilah hipertensi ginjal, gitu ya dok. Nah, betul. Mulai dari yang tadi gula darah naik, jadinya menyerang ginjal. Nah, ngomong-ngomong tadi terkena ginjal dok, tadi kan bahwa gula darah itu DM itu bisa menyebabkan sakit ginjal. Konsumsi obatnya nih dok bisa menyebabkan sakit ginjal tidak? Nah, ini juga yang sering ditanyakan oleh masyarakat nih. Ini pasien-pasien di poli itu sering menyampaikan ke saya, dok ini dari saudara saya, dari kakak saya, dari teman saya, ini bilangnya kalau misalnya kebanyakan minum obat nanti ginjalnya rusak. Nah ini harus dijelaskan nih secara gamblang dan supaya persepsi di masyarakat itu tidak salah. Jadi pasien-pasien yang punya penyakit misalnya hipertensi atau gula lah ya, itu mereka harus konsumsi gula, malah wajib. Karena tujuannya apa? Buat mengontrol gula dan darah tingginya misalnya. Supaya apa? Supaya tidak muncul komplikasi. Justru malah mereka harus minum obat supaya penyakitnya ini terkontrol, tidak muncul komplikasi. Nah, pasien-pasien yang banyak minum obat terus ginjalnya rusak adalah pasien-pasien yang memang tidak punya faktor risiko, tapi mereka nguntal obatnya atau minum obatnya itu berlebihan. Kadang-kadang tidak terkontrol. Sakit kepala, tembak merek tertentu, jantalkin dan sebagainya, akhirnya ginjalnya jebol. Nah ini yang salah tuh seperti itu. Jadi tolong dipahami bersama bahwasannya ginjal rusak karena minum obat itu harus digarisbawahi faktor-faktornya gitu. Kalau misalnya memang pasiennya punya faktor risiko, minum obat ya jelas aman. Nantinya toh dokter juga akan mengevaluasi hasil labnya. Apakah kreatininnya aman, uremnya aman, ginjalnya aman apa enggak, gitu. Jadi intinya adalah kesimpulannya kalau misalkan minum obatnya sesuai dengan aturan, sesuai dengan dosis, maka sesuai dengan juga pemeriksaan evaluasinya, maka
ginjalnya juga akan tetap aman. Akan ya, tetap Dok? aman. Justru menjadi rusak itu ketika Ya. kita tidak minum obat. Yes, betul. Gitu ya. Karena itu Ya. sering banget ya, Dok, jadi betul. bahan perdebatan, pembicaraan betul, di betul. luar sana bahwa jangan minum obat terlalu banyak loh. Nanti kamu ya. jadi rusak ginjalnya. Nah, betul. Oke, jadi harus sesuai dengan aturan dan juga harus sesuai dengan dosis. Nah, Itu betul. yang paling penting. Nanti pun kalau misalnya ada peningkatan kreatinin, itu dosis akan bisa disesuaikan kok. Oke. Seperti itu. Oke. Dok, tadi bahas masalah kreatinin segala macam. Sebenarnya, Dok, yang harus kita evaluasi pemeriksaan apa aja setelah kita menderita penyakit DM itu, Dok? Yang pasti Selain pastinya gula ya, Dok? Oh, yang pasti. Oke. Yang pasti yang paling sering kita cek itu pasangannya gula tidak akan jauh-jauh yang namanya profil lipid. Profil lipid itu Kolesterol apa, Dok? total, Kolesterol. Oke. LDL, HDL, trigliserid. Oke. Itu harus kita cek. Oke. Kemudian ureum kreatinin, asam urat. Itu udah wajib. Ureum kreatinin itu untuk? Ureum kreatinin buat lihat fungsi ginjal. Oh, lihat fungsi ginjal. Ya, Oke. betul. Jadi kalau teman-teman semuanya bingung, ini kalau misalkan penderita DM itu baiknya dicek apa ya? Kadang-kadang kalau misalkan ceknya bukan ke rumah sakit, Ya, kadang-kadang bingung ya. semuanya ya, Dok. Oh, semua dicek. Oke, Dari boros A ya. sampai Z semua dicek, boros, datang ke rumah sakit sudah membawa laporan laboratoriumnya betul. selengkap itu, padahal dokter hanya membaca tadi fungsi ginjalnya, ureum kreatininnya, sama mungkin Bazir ya. HbA1c, tapi semuanya dicek semua. Nah, makanya untuk menghindari teman-teman over budget, bisa melakukan MCU-nya di Rumah Sakit Umum Ananda Purwokerto atau konsultasi dengan Dokter Danu. Kira-kira yang harus dicek itu apa saja agar kita tahu evaluasi tentang penyakit yang kita derita gitu. Oke, kira-kira ada lagi kah yang masuk ke pertanyaan kita? Oke, sebelum kita mengakhiri, Dok, ini karena ternyata sudah hampir 1 jam, Dok, ya kita Nggak kerasa ya? nggak kerasa ya Ya, tak kira cuma berbincang-bincang. 15 menit baru. 15 menit belum, Dok. Sudah lebih, Dok. Sudah hampir mau 1 jam nih, Dok. Closing statement dari seorang dokter Ganik Danu terkait dengan DM untuk sahabat Ananda. Oke, untuk sahabat sekalian, sahabat Ananda, jadi untuk gula darah tinggi atau biasa kita kenal dengan kencing manis ini tidak hanya menyerang pasien-pasien yang orang tuanya punya riwayat gula darah tinggi, tapi hampir semua orang akan berisiko punya penyakit kencing manis ini. Jadi kalau misalnya sahabat Ananda memang takut nantinya bisa terkena penyakit gula, harus prepare dari sekarang untuk harus pengen tahu ya. Harus pengen tahu dengan cara apa? Ya check up, medical check up. Supaya apa? Supaya bisa diketahui sejak dini lah dan tidak menyesal pada akhirnya. Dan yang selanjutnya adalah harus melakukan aktivitas fisik. Oke. Menjaga pola makan, Yes. menjaga pola stres yang nantinya akan men-trigger terjadinya penyakit gula. Nah, ini yang harus diingat bersama-sama. Paling seperti itu ya. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya, Dok, pembahasan kita sudah sampai ke Solo nih sepertinya nih, Dok, nih. Dari Purwokerto udah sampai Solo, kita udah bicara masalah bedanya diabetes yang pada anak, pada dewasa. Kita sudah membahas mitos dan juga fakta tentang penyakit diabetes di masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat informasi yang kami berikan pada siang hari ini. Sekali lagi untuk sahabat Ananda semua, jangan sampai mengobati lebih dulu. Tapi kita harus preventif, kita harus mencegah. Salah satunya dengan melakukan medical check up yang bisa dilakukan di Rumah Sakit Umum Ananda Purwokerto. Bisa langsung booking di rumah sakit kami. Kalau sahabat Ananda ingin berkonsultasi dengan Dokter Ganik Danu, ada di Rumah Sakit Ananda setiap hari kecuali hari Selasa. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dokter Danu, terima kasih waktunya. Apakah sekarang akan kembali ke Purbalingga? Ya. Akan kembali ke Purbalingga. Baik lagi Purbalingga. Oke. Untuk Dokter Ganik Danu sekali lagi kami infokan akan bergabung di Rumah Sakit Umum Ananda Purwokerto mulai dari bulan Juni. Besok ya, Dok? Bulan Juni besok. Bulan Juni dan Senin, insya Allah akan mulai berpraktek di hari Senin ya, Dok? Insya Allah. Mulai hari Senin.
Bagi sahabat Ananda yang ingin berkonsultasi dengan Dokter Ganik Danu, tadi katanya senyumnya mengalahkan manisnya diabetes. Silahkan dibuktikan sendiri apakah senyumnya semanis itu. Tapi pakai masker ya di poli ya? Pakai masker, berarti dokter harus memajang wajah agar tahu manisnya seperti apa. Pakai masker yang ada wajahnya dokter kalau dokter senyumnya, jadi dibolongin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih dokter, terima kasih semuanya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Ananda Menyapa lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.